longsor. Kisah dramatis korban selamat bencana longsor di Pekalongan, Jawa Tengah yang diduga menewaskan 17 orang. Seorang suami selamatkan istrinya yang terjebak longsor. Winarno, seorang warga desa Plok Pakis, Kecamatan Petung Kriono, Pekalongan, menceritakan pengalaman pahit yang dialaminya saat bencana terjadi. Istrinya dikabarkan terbawa longsor. Saya baru pulang kerja ketika mendapat kabar dari teman bahwa istri saya terjebak di longsor, ungkap Winarno dikutip dari YouTube Kompas TV, Selasa. Saya langsung menghubungi orang-orang yang bisa dihubungi di sana dan ternyata benar, imbuhnya. Untuk menuju ke lokasi tempat istrinya berada, Winarno harus melewati sisa longsoran yang sangat parah. Ia menceritakan, motor tidak bisa dilalui sehingga ia terpaksa berjalan kaki. Alhamdulillah dia, sang istri, bisa selamat, katanya. Menurutnya, istrinya dievakuasi dengan tandu karena belum ada relawan maupun alat berat yang bisa masuk ke situ. Kondisi masih rawan, jadi hanya warga dan beberapa orang yang sudah berada di TKP yang memberanikan diri untuk melakukan evakuasi, jelasnya. Pagi harinya, Selasa, Winarno dengan jelas bisa melihat situasi longsoran. Menurutnya, semua desa di Kecamatan Petung Kriono terdampak. Jalan yang menghubungkan desa-desa tersebut lumpuh total. Jalan utama menuju Kabupaten Pekalongan antara Petung Kriono ke Doro juga tidak bisa dilewati, katanya. Dari 9 desa yang terkena dampak, Desa Kasimbar mengalami kerusakan paling parah dengan banyak korban, ujar Winarno. Saat ini, Winarno dan istrinya berada di Puskesmas Petung Kriono untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Data korban sementara sebanyak 17 orang dikabarkan meninggal dunia dalam kejadian longsor di Petung Kriono, Pekalongan, Jawa Tengah, pada Selasa, tanggal 21 Januari tahun 2025. Longsor yang terjadi 9 desa itu terjadi akibat hujan deras yang mengguyur wilayah itu sejak Senin, tanggal 20 Januari tahun 2025. Selain di Kecamatan Petung Kriono, banjir juga merendam di wilayah Kedungwuni, Wonopringgo, dan Talun. Di Kecamatan Petung Kriono, paling parah dihantam tanah longsor berada di Desa Kasimpar. Dari video yang tersebar di sosial media, sudah ada beberapa korban jiwa yang berhasil ditemukan. Terlihat juga mobil-mobil yang terkena dampak dari bencana longsor dan banjir bandang. Sekda Kabupaten Pekalongan M. Yulian Akbar saat dihubungi membenarkan adanya kejadian tersebut. Sementara informasi yang meninggal dunia ada 11 orang dan yang sudah ditemukan 4 orang. Ini masih proses evakuasi korban. Ini masih bisa berubah. Sementara sudah ditemukan 4 orang, kata Sekda Kabupaten Pekalongan M. Yulian Akbar. Petung Kriono, Pekalongan, Jawa Tengah, mengungkap ada 9 desa yang ikut terdampak longsor. Namun yang terdampak parah adalah Desa Kasimpar, di sana juga banyak warga yang menjadi korban. Jadi di 9 desa itu semuanya terkena tapi paling parah itu di Desa Kasimpar yang banyak korbannya itu, kata Winarno, dilansir Breaking News Kompas TV, Selasa, tanggal 21 Januari tahun 2025. Lebih lanjut Winarno mengungkap bahwa longsor di Petung Kriono telah menyebabkan akses jalan desa lumpuh. Bahkan ada juga jalan utama yang menuju Kabupaten Pekalongan ikut terdampak longsor. Untuk terdampak di longsor di Petung Kriono, hampir semua desa. Jadi akses jalan-jalan ke desa lumpuh total. Bahkan ada jalan utama ke Kabupaten Pekalongan itu tidak bisa dilewati. Lumpuh total. Bahkan kalau bisa seperti semula memerlukan waktu yang lama, terang Winarno. Meski demikian Winarno bersyukur, di daerah sekitar rumahnya di Desa Telogo Pakis longsornya tidak separah di Petung Kriono. Kalau di rumah saya di Desa Telogo Pakis, Dukuh Kambangan. Alhamdulillah di sana walaupun banyak juga terdampak longsor, alhamdulillah bisa ditangani, imbuh Winarno. 17 orang meninggal akibat longsor di Petung Kriono Pekalongan banjir bandang disertai tanah longsor melanda Kecamatan Petung Kriono, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Selasa, tanggal 21 Januari tahun 2025, kemarin.
Data terbaru yang dilansir dari Kompas.tv hari ini menyebutkan 17 orang telah meninggal dunia akibat bencana alam itu. Saat ini pencarian korban terdampak banjir bandang dan tanah longsor masih terus dilakukan oleh BPBD, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, bekerja sama dengan Basarnas dan relawan setempat. Kepala Pelaksana BPBD Jawa Tengah Bergas Catur Sasi dalam Breaking News Kompas TV, Selasa, tanggal 21 Januari tahun 2025, menuturkan situasi terkini pencarian korban terdampak banjir bandang dan tanah longsor terkendala akses untuk mencapai titik lokasi. Sehingga BPBD, Basarnas, dan relawan harus merayap untuk bisa mencapai ke titik daerah terdampak. Evakuasi korban terdampak longsor maupun banjir bandang yang ada di Petung Kriono itu kita mempercayakan kepada teman-teman Basarnas dan relawan. Tentunya masih terkoordinasi dengan kami ya, baik BPBD Kabupaten maupun Provinsi, kata Bergas. Akses menuju ke titik lokasi pencarian itu ada kesulitan untuk akses jadi ya mesti merambat. Jadi teman-teman relawan ini proses untuk menuju ke sana bertahap untuk bisa melalui, ujar Bergas. Apalagi, ujar Bergas, situasi saat ini di Petung Kriono hujan deras. Saat ini kondisinya sedang hujan malah. Akhirnya sementara untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan apabila terjadi kejadian susulan itu lebih baik memang sementara melihat situasi lah. Tentu yang bergerak di sana adalah teman-teman Basarnas dan relawan serta teman-teman BPBD, ucap Bergas. Bencana tanah longsor di Kecamatan Petung Kriono, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah pada Selasa 21 Januari menewaskan 17 orang. Badan Nasional Penanggulangan Bencana menyebut hingga Selasa malam masih ada 8 orang lain yang dalam pencarian. 9 desa terdampak akibat tanah longsor ini. Desa Kasimbar merupakan lokasi kerusakan paling parah. Wilayah lain di Pekalongan seperti Kedungwuni, Wonopringgo, dan Talun juga terkena dampak banjir yang parah. Sekda Kabupaten Pekalongan, M. Julian Akbar menyebut longsor yang terjadi di Desa Kasimbar mengakibatkan banyak orang tertimbun oleh material longsoran tebing. Di desa tersebut ditemukan jumlah korban terbanyak, termasuk satu rumah kepala desa yang tertimbun. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, mengatakan bahwa bencana tersebut juga merusak 2 jembatan di wilayah itu sehingga akses menjadi terganggu. BMKG memprediksi bahwa hingga Kamis 23 Januari mendatang, Kabupaten Pekalongan masih berpotensi diguyur hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Cuaca ini meningkatkan risiko banjir dan tanah longsor di area rawan. BNPB mengimbau warga untuk tetap waspada, terutama bagi mereka yang tinggal di sekitar lereng atau tebing. Abdul Muhari meminta warga memantau kondisi tanah di sekitar tempat tinggal mereka. Hujan lebat yang berlangsung selama beberapa jam sejak Senin menjadi penyebab utama terjadinya longsor tersebut. Intensitas curah hujan yang tinggi juga memicu banjir di beberapa area lainnya, menambah kesulitan bagi masyarakat yang sudah terimbas. Proses evakuasi korban pun mengalami kendala karena akses menuju lokasi bencana yang terputus. Selain itu, cuaca hujan dan sulitnya medan juga membuat evakuasi sulit. Jembatan utama yang menghubungkan area tersebut rusak, sementara longsor masih terus terjadi. Satu-satunya jalur yang tersisa adalah melalui Waniasa di Banjarnegara. BNPB akan menerjunkan tim asesmen pada Rabu hari ini. Agus Yusuf yang merupakan anggota SAR Bumi Santri Pekalongan juga terjun untuk proses evakuasi para korban longsor. Dia menilai kondisi pasca banjir bandang dan longsor sangat mengerikan. Wilayah Patung Kriono porak-poranda akibat bencana tersebut. Agus mengatakan setelah perjalanan 2 jam melalui jalur Wanayasa, Kalibening, Kabupaten Banjarnegara, tim tiba di Petung Kriono dan langsung berkoordinasi dengan pemerintah setempat.
Dari titik terakhir yang dapat dilalui kendaraan, tim harus berjalan kaki sejauh 5 kilometer di jalanan berlumpur, penuh batu, dan pohon tumbang. Hingga malam hari ditemukan jenazah perempuan di desa Kayung Puring, namun belum bisa dievakuasi karena medan terjal dan hujan deras. Berikut daftar 17 orang tewas yang sudah ditemukan oleh tim SAR. Kisah dramatis korban selamat longsor Pekalongan, suami berhasil evakuasi istri terjebak longsor. Kisah dramatis korban selamat bencana longsor di Pekalongan, Jawa Tengah yang diduga menewaskan 17 orang. Seorang suami selamatkan istrinya yang terjebak longsor. Winarno, seorang warga desa Plok Pakis, Kecamatan Petung Kriono, Pekalongan, menceritakan pengalaman pahit yang dialaminya saat bencana terjadi. Istrinya dikabarkan terbawa longsor. Saya baru pulang kerja ketika mendapat kabar dari teman bahwa istri saya terjebak di longsor, ungkap Winarno dikutip dari YouTube Kompas TV, Selasa. Saya langsung menghubungi orang-orang yang bisa dihubungi di sana dan ternyata benar, imbuhnya. Untuk menuju ke lokasi tempat istrinya berada, Winarno harus melewati sisa longsoran yang sangat parah. Ia menceritakan, motor tidak bisa dilalui sehingga ia terpaksa berjalan kaki. Alhamdulillah dia, sang istri, bisa selamat, katanya. Menurutnya, istrinya dievakuasi dengan tandu karena belum ada relawan maupun alat berat yang bisa masuk ke situ. Kondisi masih rawan, jadi hanya warga dan beberapa orang yang sudah berada di TKP yang memberanikan diri untuk melakukan evakuasi, jelasnya. Pagi harinya, Selasa, Winarno dengan jelas bisa melihat situasi longsoran. Menurutnya, semua desa di Kecamatan Petung Kriono terdampak. Jalan yang menghubungkan desa-desa tersebut lumpuh total. Jalan utama menuju Kabupaten Pekalongan antara Petung Kriono ke Doro juga tidak bisa dilewati, katanya. Dari 9 desa yang terkena dampak, Desa Kasimbar mengalami kerusakan paling parah dengan banyak korban, ujar Winarno. Saat ini, Winarno dan istrinya berada di Puskesmas Petung Kriono untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Data korban sementara sebanyak 17 orang dikabarkan meninggal dunia dalam kejadian longsor di Petung Kriono, Pekalongan, Jawa Tengah, pada Selasa, tanggal 21 Januari tahun 2025. Longsor yang terjadi 9 desa itu terjadi akibat hujan deras yang mengguyur wilayah itu sejak Senin, tanggal 20 Januari tahun 2025. Selain di Kecamatan Petung Kriono, banjir juga merendam di wilayah Kedung Wuni, Wonopringgo, dan Talun. Di Kecamatan Petung Kriono, paling parah dihantam tanah longsor berada di Desa Kasimpar. Dari video yang tersebar di sosial media, sudah ada beberapa korban jiwa yang berhasil ditemukan. Terlihat juga mobil-mobil yang terkena dampak dari bencana longsor dan banjir bandang. Sekda Kabupaten Pekalongan M. Yulian Akbar saat dihubungi membenarkan adanya kejadian tersebut. Sementara informasi yang meninggal dunia ada 11 orang dan yang sudah ditemukan 4 orang. Ini masih proses evakuasi korban. Ini masih bisa berubah. Sementara sudah ditemukan 4 orang, kata Sekda Kabupaten Pekalongan M. Yulian Akbar. Petung Kriono, Pekalongan, Jawa Tengah, mengungkap ada 9 desa yang ikut terdampak longsor. Namun yang terdampak parah adalah Desa Kasimpar, di sana juga banyak warga yang menjadi korban. Jadi di 9 desa itu semuanya terkena tapi paling parah itu di Desa Kasimpar yang banyak korbannya itu, kata Winarno, dilansir Breaking News Kompas TV, Selasa, tanggal 21 Januari tahun 2025. Lebih lanjut Winarno mengungkap bahwa longsor di Petung Kriono telah menyebabkan akses jalan desa lumpuh. Bahkan ada juga jalan utama yang menuju Kabupaten Pekalongan ikut terdampak longsor. Untuk terdampak di longsor di Petung Kriono,
hampir semua desa. Jadi akses jalan-jalan ke desa lumpuh total. Bahkan ada jalan utama ke Kabupaten Pekalongan itu tidak bisa dilewati. Lumpuh total. Bahkan kalau bisa seperti semula memerlukan waktu yang lama, terang Winarno. Meski demikian Winarno bersyukur, di daerah sekitar rumahnya di desa Telogo Pakis longsornya tidak separah di Petung Kriyono. Kalau di rumah saya di desa Telogo Pakis, Dukuh Kambangan. Alhamdulillah di sana walaupun banyak juga terdampak longsor, alhamdulillah bisa ditangani, imbuh Winarno. 17 orang meninggal akibat longsor di Petung Kriyono Pekalongan. Banjir bandang disertai tanah longsor melanda Kecamatan Petung Kriyono, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Selasa, tanggal 21 Januari tahun 2025, kemarin. Data terbaru yang dilansir dari Kompas.tv hari ini menyebutkan 17 orang telah meninggal dunia akibat bencana alam itu. Saat ini pencarian korban terdampak banjir bandang dan tanah longsor masih terus dilakukan oleh BPBD, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, bekerja sama dengan Basarnas dan relawan setempat. Kepala Pelaksana BPBD Jawa Tengah Bergas Catur Sasi dalam Breaking News Kompas TV, Selasa, tanggal 21 Januari tahun 2025, menuturkan situasi terkini pencarian korban terdampak banjir bandang dan tanah longsor terkendala akses untuk mencapai titik lokasi. Sehingga BPBD, Basarnas, dan relawan harus merayap untuk bisa mencapai ke titik daerah terdampak. Evakuasi korban terdampak longsor maupun banjir bandang yang ada di Petung Kriyono itu kita mempercayakan kepada teman-teman Basarnas dan relawan. Tentunya masih terkoordinasi dengan kami ya, baik BPBD Kabupaten maupun Provinsi, kata Bergas. Akses menuju ke titik lokasi pencarian itu ada kesulitan untuk akses jadi ya mesti merambat. Jadi teman-teman relawan ini proses untuk menuju ke sana bertahap untuk bisa melalui, ujar Bergas. Apalagi, ujar Bergas, situasi saat ini di Petung Kriyono hujan deras. Saat ini kondisinya sedang hujan malah. Akhirnya sementara untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan apabila terjadi kejadian susulan itu lebih baik memang sementara melihat situasi lah. Tentu yang bergerak di sana adalah teman-teman Basarnas dan relawan serta teman-teman BPBD, ucap Bergas. Bencana tanah longsor di Kecamatan Petung Kriyono, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah pada Selasa 21 Januari menewaskan 17 orang. Badan Nasional Penanggulangan Bencana menyebut hingga Selasa malam masih ada 8 orang lain yang dalam pencarian. 9 desa terdampak akibat tanah longsor ini. Desa Kasimbar merupakan lokasi kerusakan paling parah. Wilayah lain di Pekalongan seperti Kedung Wuni, Wonopringgo, dan Talun juga terkena dampak banjir yang parah. Sekda Kabupaten Pekalongan, M. Julian Akbar menyebut longsor yang terjadi di Desa Kasimbar mengakibatkan banyak orang tertimbun oleh material longsoran tebing. Di desa tersebut ditemukan jumlah korban terbanyak, termasuk satu rumah kepala desa yang tertimbun. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, mengatakan bahwa bencana tersebut juga merusak 2 jembatan di wilayah itu sehingga akses menjadi terganggu. BMKG memprediksi bahwa hingga Kamis 23 Januari mendatang, Kabupaten Pekalongan masih berpotensi diguyur hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Cuaca ini meningkatkan risiko banjir dan tanah longsor di area rawan. BNPB mengimbau warga untuk tetap waspada, terutama bagi mereka yang tinggal di sekitar lereng atau tebing. Abdul Muhari meminta warga memantau kondisi tanah di sekitar tempat tinggal mereka. Hujan lebat yang berlangsung selama beberapa jam sejak Senin menjadi penyebab utama terjadinya longsor tersebut. Intensitas curah hujan yang tinggi juga memicu banjir di beberapa area lainnya, menambah kesulitan bagi masyarakat yang sudah terimbas. Proses evakuasi korban pun mengalami kendala karena akses menuju lokasi bencana yang terputus. Selain itu, cuaca hujan dan sulitnya medan juga membuat evakuasi sulit.
Jembatan utama yang menghubungkan area tersebut rusak, sementara longsor masih terus terjadi. Satu-satunya jalur yang tersisa adalah melalui Waniasa di Banjarnegara. BNPB akan menerjunkan tim asesmen pada Rabu hari ini. Agus Yusuf yang merupakan anggota SAR Bumi Santri Pekalongan juga terjun untuk proses evakuasi para korban longsor. Dia menilai kondisi pasca banjir bandang dan longsor sangat mengerikan. Wilayah Patung Riono porak-poranda akibat bencana tersebut. Agus mengatakan setelah perjalanan 2 jam melalui jalur Wanayasa, Kalibening, Kabupaten Banjarnegara, tim tiba di Petung Riono dan langsung berkoordinasi dengan pemerintah setempat. Dari titik terakhir yang dapat dilalui kendaraan, tim harus berjalan kaki sejauh 5 km di jalanan berlumpur, penuh batu dan pohon tumbang. Hingga malam hari ditemukan jenazah perempuan di desa Kayung Puring, namun belum bisa dievakuasi karena medan terjal dan hujan deras. Berikut daftar 17 orang tewas yang sudah ditemukan oleh tim SAR. Kisah dramatis korban selamat longsor Pekalongan, suami berhasil evakuasi istri terjebak longsor. Kisah dramatis korban selamat bencana longsor di Pekalongan, Jawa Tengah yang diduga menewaskan 17 orang. Seorang suami selamatkan istrinya yang terjebak longsor. Winarno, seorang warga desa Plok Pakis, Kecamatan Petung Kriono, Pekalongan, menceritakan pengalaman pahit yang dialaminya saat bencana terjadi. Istrinya dikabarkan terbawa longsor. Saya baru pulang kerja ketika mendapat kabar dari teman bahwa istri saya terjebak di longsor, ungkap Winarno dikutip dari YouTube Kompas TV, Selasa. Saya langsung menghubungi orang-orang yang bisa dihubungi di sana dan ternyata benar, imbuhnya. Untuk menuju ke lokasi tempat istrinya berada, Winarno harus melewati sisa longsoran yang sangat parah. Ia menceritakan, motor tidak bisa dilalui sehingga ia terpaksa berjalan kaki. Alhamdulillah dia, sang istri, bisa selamat, katanya. Menurutnya, istrinya dievakuasi dengan tandu karena belum ada relawan maupun alat berat yang bisa masuk ke situ. Kondisi masih rawan, jadi hanya warga dan beberapa orang yang sudah berada di TKP yang memberanikan diri untuk melakukan evakuasi, jelasnya. Pagi harinya, Selasa, Winarno dengan jelas bisa melihat situasi longsoran. Menurutnya, semua desa di Kecamatan Petung Kriono terdampak. Jalan yang menghubungkan desa-desa tersebut lumpuh total. Jalan utama menuju Kabupaten Pekalongan antara Petung Kriono ke Doro juga tidak bisa dilewati, katanya. Dari 9 desa yang terkena dampak, Desa Kasimbar mengalami kerusakan paling parah dengan banyak korban, ujar Winarno. Saat ini, Winarno dan istrinya berada di Puskesmas Petung Kriono untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Data korban sementara sebanyak 17 orang dikabarkan meninggal dunia dalam kejadian longsor di Petung Kriono, Pekalongan, Jawa Tengah, pada Selasa, tanggal 21 Januari tahun 2025. Longsor yang terjadi 9 desa itu terjadi akibat hujan deras yang mengguyur wilayah itu sejak Senin, tanggal 20 Januari tahun 2025. Selain di Kecamatan Petung Kriono, banjir juga merendam di wilayah Kedung Wuni, Wonopringgo, dan Talun. Di Kecamatan Petung Kriono, paling parah dihantam tanah longsor berada di Desa Kasimpar. Dari video yang tersebar di sosial media, sudah ada beberapa korban jiwa yang berhasil ditemukan. Terlihat juga mobil-mobil yang terkena dampak dari bencana longsor dan banjir bandang. Sekda Kabupaten Pekalongan M. Yulian Akbar saat dihubungi membenarkan adanya kejadian tersebut. Sementara informasi yang meninggal dunia ada 11 orang dan yang sudah ditemukan 4 orang. Ini masih proses evakuasi korban. Ini masih bisa berubah. Sementara sudah ditemukan 4 orang,
kata Sekda Kabupaten Pekalongan M. Yulian Akbar. Petung Kriyono, Pekalongan, Jawa Tengah, mengungkap ada 9 desa yang ikut terdampak longsor. Namun yang terdampak parah adalah Desa Kasimpar, di sana juga banyak warga yang menjadi korban. Jadi di 9 desa itu semuanya terkena, tapi paling parah itu di Desa Kasimpar yang banyak korbannya itu, kata Winarno, dilansir Breaking News Kompas TV, Selasa, tanggal 21 Januari tahun 2025. Lebih lanjut Winarno mengungkap bahwa longsor di Petung Kriyono telah menyebabkan akses jalan desa lumpuh. Bahkan ada juga jalan utama yang menuju Kabupaten Pekalongan ikut terdampak longsor. Untuk terdampak di longsor di Petung Kriyono, hampir semua desa. Jadi akses jalan-jalan ke desa lumpuh total. Bahkan ada jalan utama ke Kabupaten Pekalongan itu tidak bisa dilewati, lumpuh total. Bahkan kalau bisa seperti semula memerlukan waktu yang lama, terang Winarno. Meski demikian Winarno bersyukur, di daerah sekitar rumahnya di Desa Telogopakis longsornya tidak separah di Petung Kriyono. Kalau di rumah saya di Desa Telogopakis, Dukuh Kambangan. Alhamdulillah di sana walaupun banyak juga terdampak longsor, alhamdulillah bisa ditangani, imbuh Winarno. 17 orang meninggal akibat longsor di Petung Kriyono Pekalongan. Banjir bandang disertai tanah longsor melanda Kecamatan Petung Kriyono, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Selasa, tanggal 21 Januari tahun 2025, kemarin. Data terbaru yang dilansir dari Kompas.tv hari ini menyebutkan 17 orang telah meninggal dunia akibat bencana alam itu. Saat ini pencarian korban terdampak banjir bandang dan tanah longsor masih terus dilakukan oleh BPBD, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, bekerja sama dengan Basarnas dan relawan setempat. Kepala Pelaksana BPBD Jawa Tengah Bergas Catur Sasi dalam Breaking News Kompas TV, Selasa, tanggal 21 Januari tahun 2025, menuturkan situasi terkini pencarian korban terdampak banjir bandang dan tanah longsor terkendala akses untuk mencapai titik lokasi. Sehingga BPBD, Basarnas, dan relawan harus merayap untuk bisa mencapai ke titik daerah terdampak. Evakuasi korban terdampak longsor maupun banjir bandang yang ada di Petung Kriyono itu kita mempercayakan kepada teman-teman Basarnas dan relawan. Tentunya masih terkoordinasi dengan kami ya, baik BPBD Kabupaten maupun Provinsi, kata Bergas. Akses menuju ke titik lokasi pencarian itu ada kesulitan untuk akses jadi ya mesti merambat. Jadi teman-teman relawan ini proses untuk menuju ke sana bertahap untuk bisa melalui, ujar Bergas. Apalagi, ujar Bergas, situasi saat ini di Petung Kriyono hujan deras. Saat ini kondisinya sedang hujan malah. Akhirnya sementara untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan apabila terjadi kejadian susulan itu lebih baik memang sementara melihat situasi lah. Tentu yang bergerak di sana adalah teman-teman Basarnas dan relawan serta teman-teman BPBD, ucap Bergas. Bencana tanah longsor di Kecamatan Petung Kriyono, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah pada Selasa 21 Januari menewaskan 17 orang. Badan Nasional Penanggulangan Bencana menyebut hingga Selasa malam masih ada 8 orang lain yang dalam pencarian. 9 desa terdampak akibat tanah longsor ini. Desa Kasimbar merupakan lokasi kerusakan paling parah. Wilayah lain di Pekalongan seperti Kedung Wuni, Wonopringgo, dan Talun juga terkena dampak banjir yang parah. Sekda Kabupaten Pekalongan, M. Julian Akbar menyebut longsor yang terjadi di Desa Kasimbar mengakibatkan banyak orang tertimbun oleh material longsoran tebing. Di desa tersebut ditemukan jumlah korban terbanyak, termasuk satu rumah kepala desa yang tertimbun. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, mengatakan bahwa bencana tersebut juga merusak 2 jembatan di wilayah itu sehingga akses menjadi terganggu. BMKG memprediksi bahwa hingga Kamis 23 Januari mendatang,
Kabupaten Pekalongan masih berpotensi diguyur hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Cuaca ini meningkatkan risiko banjir dan tanah longsor di area rawan. BNPB mengimbau warga untuk tetap waspada, terutama bagi mereka yang tinggal di sekitar lereng atau tebing. Abdul Muhari meminta warga memantau kondisi tanah di sekitar tempat tinggal mereka. Hujan lebat yang berlangsung selama beberapa jam sejak Senin menjadi penyebab utama terjadinya longsor tersebut. Intensitas curah hujan yang tinggi juga memicu banjir di beberapa area lainnya, menambah kesulitan bagi masyarakat yang sudah terimbas. Proses evakuasi korban pun mengalami kendala karena akses menuju lokasi bencana yang terputus. Selain itu, cuaca hujan dan sulitnya medan juga membuat evakuasi sulit. Jembatan utama yang menghubungkan area tersebut rusak, sementara longsor masih terus terjadi. Satu-satunya jalur yang tersisa adalah melalui Waniasa di Banjarnegara. BNPB akan menerjunkan tim asesmen pada Rabu hari ini. Agus Yusuf yang merupakan anggota SAR Bumi Santri Pekalongan juga terjun untuk proses evakuasi para korban longsor. Dia menilai kondisi pasca banjir bandang dan longsor sangat mengerikan. Wilayah Patung Riono porak-poranda akibat bencana tersebut. Agus mengatakan setelah perjalanan 2 jam melalui jalur Wanayasa, Kalibening, Kabupaten Banjarnegara, tim tiba di Petung Riono dan langsung berkoordinasi dengan pemerintah setempat. Dari titik terakhir yang dapat dilalui kendaraan, tim harus berjalan kaki sejauh 5 km di jalanan berlumpur, penuh batu dan pohon tumbang. Hingga malam hari ditemukan jenazah perempuan di desa Kayung Puring, namun belum bisa dievakuasi karena medan terjal dan hujan deras. Berikut daftar 17 orang tewas yang sudah ditemukan oleh tim SAR. Kisah dramatis korban selamat longsor Pekalongan, suami berhasil evakuasi istri terjebak longsor. Kisah dramatis korban selamat bencana longsor di Pekalongan, Jawa Tengah yang diduga menewaskan 17 orang. Seorang suami selamatkan istrinya yang terjebak longsor. Winarno, seorang warga desa Plok Pakis, Kecamatan Petung Kriono, Pekalongan, menceritakan pengalaman pahit yang dialaminya saat bencana terjadi. Istrinya dikabarkan terbawa longsor. Saya baru pulang kerja ketika mendapat kabar dari teman bahwa istri saya terjebak di longsor, ungkap Winarno dikutip dari YouTube Kompas TV, Selasa. Saya langsung menghubungi orang-orang yang bisa dihubungi di sana dan ternyata benar, imbuhnya. Untuk menuju ke lokasi tempat istrinya berada, Winarno harus melewati sisa longsoran yang sangat parah. Ia menceritakan, motor tidak bisa dilalui sehingga ia terpaksa berjalan kaki. Alhamdulillah dia, sang istri, bisa selamat, katanya. Menurutnya, istrinya dievakuasi dengan tandu karena belum ada relawan maupun alat berat yang bisa masuk ke situ. Kondisi masih rawan, jadi hanya warga dan beberapa orang yang sudah berada di TKP yang memberanikan diri untuk melakukan evakuasi, jelasnya. Pagi harinya, Selasa, Winarno dengan jelas bisa melihat situasi longsoran. Menurutnya, semua desa di Kecamatan Petung Kriono terdampak. Jalan yang menghubungkan desa-desa tersebut lumpuh total. Jalan utama menuju Kabupaten Pekalongan antara Petung Kriono ke Doro juga tidak bisa dilewati, katanya. Dari 9 desa yang terkena dampak, Desa Kasimbar mengalami kerusakan paling parah dengan banyak korban, ujar Winarno. Saat ini, Winarno dan istrinya berada di Puskesmas Petung Kriono untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Data korban sementara sebanyak 17 orang dikabarkan meninggal dunia dalam kejadian longsor di Petung Kriono, Pekalongan, Jawa Tengah, pada Selasa, tanggal 21 Januari tahun 2025.
Longsor yang terjadi 9 desa itu terjadi akibat hujan deras yang mengguyur wilayah itu sejak Senin, tanggal 20 Januari tahun 2025. Selain di Kecamatan Petung Kriono, banjir juga merendam di wilayah Kedung Wuni, Wonopringgo, dan Talun. Di Kecamatan Petung Kriono, paling parah dihantam tanah longsor berada di Desa Kasimpar. Dari video yang tersebar di sosial media, sudah ada beberapa korban jiwa yang berhasil ditemukan. Terlihat juga mobil-mobil yang terkena dampak dari bencana longsor dan banjir bandang. Sekda Kabupaten Pekalongan M. Yulian Akbar saat dihubungi membenarkan adanya kejadian tersebut. Sementara informasi yang meninggal dunia ada 11 orang dan yang sudah ditemukan 4 orang. Ini masih proses evakuasi korban. Ini masih bisa berubah. Sementara sudah ditemukan 4 orang, kata Sekda Kabupaten Pekalongan M. Yulian Akbar. Petung Kriono, Pekalongan, Jawa Tengah, mengungkap ada 9 desa yang ikut terdampak longsor. Namun yang terdampak parah adalah Desa Kasimpar, di sana juga banyak warga yang menjadi korban. Jadi di 9 desa itu semuanya terkena tapi paling parah itu di Desa Kasimpar yang banyak korbannya itu, kata Winarno, dilansir Breaking News Kompas TV, Selasa, tanggal 21 Januari tahun 2025. Lebih lanjut Winarno mengungkap bahwa longsor di Petung Kriono telah menyebabkan akses jalan desa lumpuh. Bahkan ada juga jalan utama yang menuju Kabupaten Pekalongan ikut terdampak longsor. Untuk terdampak di longsor di Petung Kriono, hampir semua desa. Jadi akses jalan-jalan ke desa lumpuh total. Bahkan ada jalan utama ke Kabupaten Pekalongan itu tidak bisa dilewati. Lumpuh total. Bahkan kalau bisa seperti semula memerlukan waktu yang lama, terang Winarno. Meski demikian Winarno bersyukur, di daerah sekitar rumahnya di Desa Telogo Pakis longsornya tidak separah di Petung Kriono. Kalau di rumah saya di Desa Telogo Pakis, Dukuh Kambangan. Alhamdulillah di sana walaupun banyak juga terdampak longsor, alhamdulillah bisa ditangani, imbuh Winarno. 17 orang meninggal akibat longsor di Petung Kriono Pekalongan banjir bandang disertai tanah longsor melanda Kecamatan Petung Kriono, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Selasa, tanggal 21 Januari tahun 2025, kemarin. Data terbaru yang dilansir dari Kompas.tv hari ini menyebutkan 17 orang telah meninggal dunia akibat bencana alam itu. Saat ini pencarian korban terdampak banjir bandang dan tanah longsor masih terus dilakukan oleh BPBD, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, bekerja sama dengan Basarnas dan relawan setempat. Kepala Pelaksana BPBD Jawa Tengah Bergas Catur Sasi dalam Breaking News Kompas TV, Selasa, tanggal 21 Januari tahun 2025, menuturkan situasi terkini pencarian korban terdampak banjir bandang dan tanah longsor terkendala akses untuk mencapai titik lokasi. Sehingga BPBD, Basarnas, dan relawan harus merayap untuk bisa mencapai ke titik daerah terdampak. Evakuasi korban terdampak longsor maupun banjir bandang yang ada di Petung Kriono itu kita mempercayakan kepada teman-teman Basarnas dan relawan. Tentunya masih terkoordinasi dengan kami ya, baik BPBD Kabupaten maupun Provinsi, kata Bergas. Akses menuju ke titik lokasi pencarian itu ada kesulitan untuk akses jadi ya mesti merambat. Jadi teman-teman relawan ini proses untuk menuju ke sana bertahap untuk bisa melalui, ujar Bergas. Apalagi, ujar Bergas, situasi saat ini di Petung Kriono hujan deras. Saat ini kondisinya sedang hujan malah. Akhirnya sementara untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan apabila terjadi kejadian susulan itu lebih baik memang sementara melihat situasi lah. Tentu yang bergerak di sana adalah teman-teman Basarnas dan relawan serta teman-teman BPBD, ucap Bergas. Bencana tanah longsor di Kecamatan Petung Kriono, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah pada Selasa 21 Januari menewaskan 17 orang. Badan Nasional Penanggulangan Bencana menyebut hingga Selasa malam masih ada 8 orang lain yang dalam pencarian.
9 desa terdampak akibat tanah longsor ini. Desa Kasimbar merupakan lokasi kerusakan paling parah. Wilayah lain di Pekalongan seperti Kedungwuni, Wonopringgo, dan Talun juga terkena dampak banjir yang parah. Sekda Kabupaten Pekalongan, M. Julian Akbar menyebut longsor yang terjadi di Desa Kasimbar mengakibatkan banyak orang tertimbun oleh material longsoran tebing. Di desa tersebut ditemukan jumlah korban terbanyak, termasuk satu rumah kepala desa yang tertimbun. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, mengatakan bahwa bencana tersebut juga merusak 2 jembatan di wilayah itu sehingga akses menjadi terganggu. BMKG memprediksi bahwa hingga Kamis 23 Januari mendatang, Kabupaten Pekalongan masih berpotensi diguyur hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Cuaca ini meningkatkan risiko banjir dan tanah longsor di area rawan. BNPB mengimbau warga untuk tetap waspada, terutama bagi mereka yang tinggal di sekitar lereng atau tebing. Abdul Muhari meminta warga memantau kondisi tanah di sekitar tempat tinggal mereka. Hujan lebat yang berlangsung selama beberapa jam sejak Senin menjadi penyebab utama terjadinya longsor tersebut. Intensitas curah hujan yang tinggi juga memicu banjir di beberapa area lainnya, menambah kesulitan bagi masyarakat yang sudah terimbas. Proses evakuasi korban pun mengalami kendala karena akses menuju lokasi bencana yang terputus. Selain itu, cuaca hujan dan sulitnya medan juga membuat evakuasi sulit. Jembatan utama yang menghubungkan area tersebut rusak, sementara longsor masih terus terjadi. Satu-satunya jalur yang tersisa adalah melalui Waniasa di Banjarnegara. BNPB akan menerjunkan tim asesmen pada Rabu hari ini. Agus Yusuf yang merupakan anggota SAR Bumi Santri Pekalongan juga terjun untuk proses evakuasi para korban longsor. Dia menilai kondisi pasca banjir bandang dan longsor sangat mengerikan. Wilayah Patung Riono porak-poranda akibat bencana tersebut. Agus mengatakan setelah perjalanan 2 jam melalui jalur Wanayasa, Kalibening, Kabupaten Banjarnegara, tim tiba di Petung Riono dan langsung berkoordinasi dengan pemerintah setempat. Dari titik terakhir yang dapat dilalui kendaraan, tim harus berjalan kaki sejauh 5 km di jalanan berlumpur, penuh batu dan pohon tumbang. Hingga malam hari ditemukan jenazah perempuan di desa Kayung Puring, namun belum bisa dievakuasi karena medan terjal dan hujan deras. Berikut daftar 17 orang tewas yang sudah ditemukan oleh tim SAR. Kisah dramatis korban selamat longsor Pekalongan, suami berhasil evakuasi istri terjebak longsor. Kisah dramatis korban selamat bencana longsor di Pekalongan, Jawa Tengah yang diduga menewaskan 17 orang. Seorang suami selamatkan istrinya yang terjebak longsor. Winarno, seorang warga desa Plok Pakis, Kecamatan Petung Kriono, Pekalongan, menceritakan pengalaman pahit yang dialaminya saat bencana terjadi. Istrinya dikabarkan terbawa longsor. Saya baru pulang kerja ketika mendapat kabar dari teman bahwa istri saya terjebak di longsor, ungkap Winarno dikutip dari YouTube Kompas TV, Selasa. Saya langsung menghubungi orang-orang yang bisa dihubungi di sana dan ternyata benar, imbuhnya. Untuk menuju ke lokasi tempat istrinya berada, Winarno harus melewati sisa longsoran yang sangat parah. Ia menceritakan, motor tidak bisa dilalui sehingga ia terpaksa berjalan kaki. Alhamdulillah dia, sang istri, bisa selamat, katanya. Menurutnya, istrinya dievakuasi dengan tandu karena belum ada relawan maupun alat berat yang bisa masuk ke situ. Kondisi masih rawan, jadi hanya warga dan beberapa orang yang sudah berada di TKP yang memberanikan diri untuk melakukan evakuasi, jelasnya.
Pagi harinya, Selasa, Winarno dengan jelas bisa melihat situasi longsoran. Menurutnya, semua desa di Kecamatan Petung Kriono terdampak. Jalan yang menghubungkan desa-desa tersebut lumpuh total. Jalan utama menuju Kabupaten Pekalongan antara Petung Kriono ke Doro juga tidak bisa dilewati, katanya. Dari 9 desa yang terkena dampak, Desa Kasimbar mengalami kerusakan paling parah dengan banyak korban, ujar Winarno. Saat ini, Winarno dan istrinya berada di Puskesmas Petung Kriono untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Data korban sementara sebanyak 17 orang dikabarkan meninggal dunia dalam kejadian longsor di Petung Kriono, Pekalongan, Jawa Tengah, pada Selasa, tanggal 21 Januari tahun 2025. Longsor yang terjadi 9 desa itu terjadi akibat hujan deras yang mengguyur wilayah itu sejak Senin, tanggal 20 Januari tahun 2025. Selain di Kecamatan Petung Kriono, banjir juga merendam di wilayah Kedungwuni, Wonopringgo, dan Talun. Di Kecamatan Petung Kriono, paling parah dihantam tanah longsor berada di Desa Kasimpar. Dari video yang tersebar di sosial media, sudah ada beberapa korban jiwa yang berhasil ditemukan. Terlihat juga mobil-mobil yang terkena dampak dari bencana longsor dan banjir bandang. Sekda Kabupaten Pekalongan M. Yulian Akbar saat dihubungi membenarkan adanya kejadian tersebut. Sementara informasi yang meninggal dunia ada 11 orang dan yang sudah ditemukan 4 orang. Ini masih proses evakuasi korban. Ini masih bisa berubah. Sementara sudah ditemukan 4 orang, kata Sekda Kabupaten Pekalongan M. Yulian Akbar. Petung Kriono, Pekalongan, Jawa Tengah, mengungkap ada 9 desa yang ikut terdampak longsor. Namun yang terdampak parah adalah Desa Kasimpar, di sana juga banyak warga yang menjadi korban. Jadi di 9 desa itu semuanya terkena tapi paling parah itu di Desa Kasimpar yang banyak korbannya itu, kata Winarno, dilansir Breaking News Kompas TV, Selasa, tanggal 21 Januari tahun 2025. Lebih lanjut Winarno mengungkap bahwa longsor di Petung Kriono telah menyebabkan akses jalan desa lumpuh. Bahkan ada juga jalan utama yang menuju Kabupaten Pekalongan ikut terdampak longsor. Untuk terdampak di longsor di Petung Kriono, hampir semua desa. Jadi akses jalan-jalan ke desa lumpuh total. Bahkan ada jalan utama ke Kabupaten Pekalongan itu tidak bisa dilewati, lumpuh total. Bahkan kalau bisa seperti semula memerlukan waktu yang lama, terang Winarno. Meski demikian Winarno bersyukur, di daerah sekitar rumahnya di Desa Telogo Pakis longsornya tidak separah di Petung Kriono. Kalau di rumah saya di Desa Telogo Pakis, Dukuh Kambangan. Alhamdulillah di sana walaupun banyak juga terdampak longsor, alhamdulillah bisa ditangani, imbuh Winarno. 17 orang meninggal akibat longsor di Petung Kriono, Pekalongan. Banjir bandang disertai tanah longsor melanda Kecamatan Petung Kriono, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Selasa, tanggal 21 Januari tahun 2025, kemarin. Data terbaru yang dilansir dari Kompas.tv hari ini menyebutkan 17 orang telah meninggal dunia akibat bencana alam itu. Saat ini pencarian korban terdampak banjir bandang dan tanah longsor masih terus dilakukan oleh BPBD, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, bekerja sama dengan Basarnas dan relawan setempat. Kepala Pelaksana BPBD Jawa Tengah Bergas Catur Sasi dalam Breaking News Kompas TV, Selasa, tanggal 21 Januari tahun 2025, menuturkan situasi terkini pencarian korban terdampak banjir bandang dan tanah longsor terkendala akses untuk mencapai titik lokasi. Sehingga BPBD, Basarnas, dan relawan harus merayap untuk bisa mencapai ke titik daerah terdampak. Evakuasi korban terdampak longsor maupun banjir bandang yang ada di Petung Kriono itu kita mempercayakan kepada teman-teman Basarnas dan relawan. Tentunya masih terkoordinasi dengan kami ya, baik BPBD Kabupaten maupun Provinsi, kata Bergas. Akses menuju ke titik lokasi pencarian itu ada kesulitan untuk akses jadi ya mesti merambat,
Jadi teman-teman relawan ini proses untuk menuju ke sana bertahap untuk bisa melalui, ujar Bergas. Apalagi, ujar Bergas, situasi saat ini di Petung Kriyono hujan deras. Saat ini kondisinya sedang hujan malah. Akhirnya sementara untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan apabila terjadi kejadian susulan itu lebih baik memang sementara melihat situasi lah. Tentu yang bergerak di sana adalah teman-teman Basarnas dan relawan serta teman-teman BPBD, ucap Bergas. Bencana tanah longsor di Kecamatan Petung Kriyono, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah pada Selasa 21 Januari menewaskan 17 orang. Badan Nasional Penanggulangan Bencana menyebut hingga Selasa malam masih ada 8 orang lain yang dalam pencarian. 9 desa terdampak akibat tanah longsor ini. Desa Kasimbar merupakan lokasi kerusakan paling parah. Wilayah lain di Pekalongan seperti Kedung Wuni, Wonopringgo, dan Talun juga terkena dampak banjir yang parah. Sekda Kabupaten Pekalongan, M. Julian Akbar menyebut longsor yang terjadi di Desa Kasimbar mengakibatkan banyak orang tertimbun oleh material longsoran tebing. Di desa tersebut ditemukan jumlah korban terbanyak, termasuk satu rumah kepala desa yang tertimbun. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, mengatakan bahwa bencana tersebut juga merusak 2 jembatan di wilayah itu sehingga akses menjadi terganggu. BMKG memprediksi bahwa hingga Kamis 23 Januari mendatang, Kabupaten Pekalongan masih berpotensi diguyur hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Cuaca ini meningkatkan risiko banjir dan tanah longsor di area rawan. BNPB mengimbau warga untuk tetap waspada, terutama bagi mereka yang tinggal di sekitar lereng atau tebing. Abdul Muhari meminta warga memantau kondisi tanah di sekitar tempat tinggal mereka. Hujan lebat yang berlangsung selama beberapa jam sejak Senin menjadi penyebab utama terjadinya longsor tersebut. Intensitas curah hujan yang tinggi juga memicu banjir di beberapa area lainnya, menambah kesulitan bagi masyarakat yang sudah terimbas. Proses evakuasi korban pun mengalami kendala karena akses menuju lokasi bencana yang terputus. Selain itu, cuaca hujan dan sulitnya medan juga membuat evakuasi sulit. Jembatan utama yang menghubungkan area tersebut rusak, sementara longsor masih terus terjadi. Satu-satunya jalur yang tersisa adalah melalui Waniasa di Banjarnegara. BNPB akan menerjunkan tim asesmen pada Rabu hari ini. Agus Yusuf yang merupakan anggota SAR Bumi Santri Pekalongan juga terjun untuk proses evakuasi para korban longsor. Dia menilai kondisi pasca banjir bandang dan longsor sangat mengerikan. Wilayah Patung Kriyono porak-poranda akibat bencana tersebut. Agus mengatakan setelah perjalanan 2 jam melalui jalur Wanayasa, Kalibening, Kabupaten Banjarnegara, tim tiba di Petung Kriyono dan langsung berkoordinasi dengan pemerintah setempat. Dari titik terakhir yang dapat dilalui kendaraan, tim harus berjalan kaki sejauh 5 km di jalanan berlumpur, penuh batu dan pohon tumbang. Hingga malam hari ditemukan jenazah perempuan di desa Kayung Puring, namun belum bisa dievakuasi karena medan terjal dan hujan deras. Berikut daftar 17 orang tewas yang sudah ditemukan oleh tim SAR. Kisah dramatis korban selamat longsor Pekalongan, suami berhasil evakuasi istri terjebak longsor. Kisah dramatis korban selamat bencana longsor di Pekalongan, Jawa Tengah yang diduga menewaskan 17 orang. Seorang suami selamatkan istrinya yang terjebak longsor. Winarno, seorang warga desa Plok Pakis, Kecamatan Petung Kriyono, Pekalongan,
menceritakan pengalaman pahit yang dialaminya saat bencana terjadi. Istrinya dikabarkan terbawa longsor. Saya baru pulang kerja ketika mendapat kabar dari teman bahwa istri saya terjebak di longsor, ungkap Winarno dikutip dari YouTube Kompas TV, Selasa. Saya langsung menghubungi orang-orang yang bisa dihubungi di sana dan ternyata benar, imbuhnya. Untuk menuju ke lokasi tempat istrinya berada, Winarno harus melewati sisa longsoran yang sangat parah. Ia menceritakan, motor tidak bisa dilalui sehingga ia terpaksa berjalan kaki. Alhamdulillah dia, sang istri, bisa selamat, katanya. Menurutnya, istrinya dievakuasi dengan tandu karena belum ada relawan maupun alat berat yang bisa masuk ke situ. Kondisi masih rawan, jadi hanya warga dan beberapa orang yang sudah berada di TKP yang memberanikan diri untuk melakukan evakuasi, jelasnya. Pagi harinya, Selasa, Winarno dengan jelas bisa melihat situasi longsoran. Menurutnya, semua desa di Kecamatan Petung Kriono terdampak. Jalan yang menghubungkan desa-desa tersebut lumpuh total. Jalan utama menuju Kabupaten Pekalongan antara Petung Kriono ke Doro juga tidak bisa dilewati, katanya. Dari 9 desa yang terkena dampak, Desa Kasimbar mengalami kerusakan paling parah dengan banyak korban, ujar Winarno. Saat ini, Winarno dan istrinya berada di Puskesmas Petung Kriono untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Data korban sementara sebanyak 17 orang dikabarkan meninggal dunia dalam kejadian longsor di Petung Kriono, Pekalongan, Jawa Tengah, pada Selasa, tanggal 21 Januari tahun 2025. Longsor yang terjadi 9 desa itu terjadi akibat hujan deras yang mengguyur wilayah itu sejak Senin, tanggal 20 Januari tahun 2025. Selain di Kecamatan Petung Kriono, banjir juga merendam di wilayah Kedungwuni, Wonopringgo, dan Talun. Di Kecamatan Petung Kriono, paling parah dihantam tanah longsor berada di Desa Kasimpar. Dari video yang tersebar di sosial media, sudah ada beberapa korban jiwa yang berhasil ditemukan. Terlihat juga mobil-mobil yang terkena dampak dari bencana longsor dan banjir bandang. Sekda Kabupaten Pekalongan M. Yulian Akbar saat dihubungi membenarkan adanya kejadian tersebut. Sementara informasi yang meninggal dunia ada 11 orang dan yang sudah ditemukan 4 orang. Ini masih proses evakuasi korban. Ini masih bisa berubah. Sementara sudah ditemukan 4 orang, kata Sekda Kabupaten Pekalongan M. Yulian Akbar. Petung Kriono, Pekalongan, Jawa Tengah, mengungkap ada 9 desa yang ikut terdampak longsor. Namun yang terdampak parah adalah Desa Kasimpar, di sana juga banyak warga yang menjadi korban. Jadi di 9 desa itu semuanya terkena tapi paling parah itu di Desa Kasimpar yang banyak korbannya itu, kata Winarno, dilansir Breaking News Kompas TV, Selasa, tanggal 21 Januari tahun 2025. Lebih lanjut Winarno mengungkap bahwa longsor di Petung Kriono telah menyebabkan akses jalan desa lumpuh. Bahkan ada juga jalan utama yang menuju Kabupaten Pekalongan ikut terdampak longsor. Untuk terdampak di longsor di Petung Kriono, hampir semua desa. Jadi akses jalan-jalan ke desa lumpuh total. Bahkan ada jalan utama ke Kabupaten Pekalongan itu tidak bisa dilewati. Lumpuh total. Bahkan kalau bisa seperti semula memerlukan waktu yang lama, terang Winarno. Meski demikian Winarno bersyukur, di daerah sekitar rumahnya di Desa Telogo Pakis longsornya tidak separah di Petung Kriono. Kalau di rumah saya di Desa Telogo Pakis, Dukuh Kambangan. Alhamdulillah di sana walaupun banyak juga terdampak longsor, alhamdulillah bisa ditangani, imbuh Winarno. 17 orang meninggal akibat longsor di Petung Kriono Pekalongan banjir bandang disertai tanah longsor melanda Kecamatan Petung Kriono, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Selasa, tanggal 21 Januari tahun 2025, kemarin. Data terbaru yang dilansir dari Kompas.tv hari ini menyebutkan 17 orang telah meninggal dunia akibat bencana alam itu. Saat ini pencarian korban terdampak banjir bandang dan tanah longsor masih terus dilakukan oleh BPBD, Badan Penanggulangan Bencana Daerah,
bekerja sama dengan Basarnas dan relawan setempat. Kepala Pelaksana BPBD Jawa Tengah Bergas Catur Sasi dalam Breaking News Kompas TV, Selasa, tanggal 21 Januari tahun 2025, menuturkan situasi terkini pencarian korban terdampak banjir bandang dan tanah longsor terkendala akses untuk mencapai titik lokasi. Sehingga BPBD, Basarnas, dan relawan harus merayap untuk bisa mencapai ke titik daerah terdampak. Evakuasi korban terdampak longsor maupun banjir bandang yang ada di Petung Kriono itu kita mempercayakan kepada teman-teman Basarnas dan relawan. Tentunya masih terkoordinasi dengan kami ya, baik BPBD Kabupaten maupun Provinsi, kata Bergas. Akses menuju ke titik lokasi pencarian itu ada kesulitan untuk akses jadi ya mesti merambat. Jadi teman-teman relawan ini proses untuk menuju ke sana bertahap untuk bisa melalui, ujar Bergas. Apalagi, ujar Bergas, situasi saat ini di Petung Kriono hujan deras. Saat ini kondisinya sedang hujan malah. Akhirnya sementara untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan apabila terjadi kejadian susulan itu lebih baik memang sementara melihat situasi lah. Tentu yang bergerak di sana adalah teman-teman Basarnas dan relawan serta teman-teman BPBD, ucap Bergas. Bencana tanah longsor di Kecamatan Petung Kriono, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah pada Selasa 21 Januari menewaskan 17 orang. Badan Nasional Penanggulangan Bencana menyebut hingga Selasa malam masih ada 8 orang lain yang dalam pencarian. 9 desa terdampak akibat tanah longsor ini. Desa Kasimbar merupakan lokasi kerusakan paling parah. Wilayah lain di Pekalongan seperti Kedung Wuni, Wonopringgo, dan Talun juga terkena dampak banjir yang parah. Sekda Kabupaten Pekalongan, M. Julian Akbar menyebut longsor yang terjadi di Desa Kasimbar mengakibatkan banyak orang tertimbun oleh material longsoran tebing. Di desa tersebut ditemukan jumlah korban terbanyak, termasuk satu rumah kepala desa yang tertimbun. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, mengatakan bahwa bencana tersebut juga merusak 2 jembatan di wilayah itu sehingga akses menjadi terganggu. BMKG memprediksi bahwa hingga Kamis 23 Januari mendatang, Kabupaten Pekalongan masih berpotensi diguyur hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Cuaca ini meningkatkan risiko banjir dan tanah longsor di area rawan. BNPB mengimbau warga untuk tetap waspada, terutama bagi mereka yang tinggal di sekitar lereng atau tebing. Abdul Muhari meminta warga memantau kondisi tanah di sekitar tempat tinggal mereka. Hujan lebat yang berlangsung selama beberapa jam sejak Senin menjadi penyebab utama terjadinya longsor tersebut. Intensitas curah hujan yang tinggi juga memicu banjir di beberapa area lainnya, menambah kesulitan bagi masyarakat yang sudah terimbas. Proses evakuasi korban pun mengalami kendala karena akses menuju lokasi bencana yang terputus. Selain itu, cuaca hujan dan sulitnya medan juga membuat evakuasi sulit. Jembatan utama yang menghubungkan area tersebut rusak, sementara longsor masih terus terjadi. Satu-satunya jalur yang tersisa adalah melalui Waniasa di Banjarnegara. BNPB akan menerjunkan tim asesmen pada Rabu hari ini. Agus Yusuf yang merupakan anggota SAR Bumi Santri Pekalongan juga terjun untuk proses evakuasi para korban longsor. Dia menilai kondisi pasca banjir bandang dan longsor sangat mengerikan. Wilayah Patung Kriono porak-poranda akibat bencana tersebut. Agus mengatakan setelah perjalanan 2 jam melalui jalur Wanayasa, Kalibening, Kabupaten Banjarnegara, tim tiba di Petung Kriono dan langsung berkoordinasi dengan pemerintah setempat. Dari titik terakhir yang dapat dilalui kendaraan, tim harus berjalan kaki sejauh 5 km di jalanan berlumpur, penuh batu dan pohon tumbang.
Hingga malam hari ditemukan jenazah perempuan di desa Kayung Puring, namun belum bisa dievakuasi karena medan terjal dan hujan deras. Berikut daftar 17 orang tewas yang sudah ditemukan oleh tim SAR. Kisah dramatis korban selamat longsor Pekalongan, suami berhasil evakuasi istri terjebak longsor. Kisah dramatis korban selamat bencana longsor di Pekalongan, Jawa Tengah yang diduga menewaskan 17 orang. Seorang suami selamatkan istrinya yang terjebak longsor. Winarno, seorang warga desa Plok Pakis, Kecamatan Petung Kriono, Pekalongan, menceritakan pengalaman pahit yang dialaminya saat bencana terjadi. Istrinya dikabarkan terbawa longsor. Saya baru pulang kerja ketika mendapat kabar dari teman bahwa istri saya terjebak di longsor, ungkap Winarno dikutip dari YouTube Kompas TV, Selasa. Saya langsung menghubungi orang-orang yang bisa dihubungi di sana dan ternyata benar, imbuhnya. Untuk menuju ke lokasi tempat istrinya berada, Winarno harus melewati sisa longsoran yang sangat parah. Ia menceritakan, motor tidak bisa dilalui sehingga ia terpaksa berjalan kaki. Alhamdulillah dia, sang istri, bisa selamat, katanya. Menurutnya, istrinya dievakuasi dengan tandu karena belum ada relawan maupun alat berat yang bisa masuk ke situ. Kondisi masih rawan, jadi hanya warga dan beberapa orang yang sudah berada di TKP yang memberanikan diri untuk melakukan evakuasi, jelasnya. Pagi harinya, Selasa, Winarno dengan jelas bisa melihat situasi longsoran. Menurutnya, semua desa di Kecamatan Petung Kriono terdampak. Jalan yang menghubungkan desa-desa tersebut lumpuh total. Jalan utama menuju Kabupaten Pekalongan antara Petung Kriono ke Doro juga tidak bisa dilewati, katanya. Dari 9 desa yang terkena dampak, Desa Kasimbar mengalami kerusakan paling parah dengan banyak korban, ujar Winarno. Saat ini, Winarno dan istrinya berada di Puskesmas Petung Kriono untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Data korban sementara sebanyak 17 orang dikabarkan meninggal dunia dalam kejadian longsor di Petung Kriono, Pekalongan, Jawa Tengah, pada Selasa, tanggal 21 Januari tahun 2025. Longsor yang terjadi 9 desa itu terjadi akibat hujan deras yang mengguyur wilayah itu sejak Senin, tanggal 20 Januari tahun 2025. Selain di Kecamatan Petung Kriono, banjir juga merendam di wilayah Kedung Wuni, Wonopringgo, dan Talun. Di Kecamatan Petung Kriono, paling parah dihantam tanah longsor berada di Desa Kasimpar. Dari video yang tersebar di sosial media, sudah ada beberapa korban jiwa yang berhasil ditemukan. Terlihat juga mobil-mobil yang terkena dampak dari bencana longsor dan banjir bandang. Sekda Kabupaten Pekalongan M. Yulian Akbar saat dihubungi membenarkan adanya kejadian tersebut. Sementara informasi yang meninggal dunia ada 11 orang dan yang sudah ditemukan 4 orang. Ini masih proses evakuasi korban. Ini masih bisa berubah. Sementara sudah ditemukan 4 orang, kata Sekda Kabupaten Pekalongan M. Yulian Akbar. Petung Kriono, Pekalongan, Jawa Tengah, mengungkap ada 9 desa yang ikut terdampak longsor. Namun yang terdampak parah adalah Desa Kasimpar, di sana juga banyak warga yang menjadi korban. Jadi di 9 desa itu semuanya terkena tapi paling parah itu di Desa Kasimpar yang banyak korbannya itu, kata Winarno, dilansir Breaking News Kompas TV, Selasa, tanggal 21 Januari tahun 2025. Lebih lanjut Winarno mengungkap bahwa longsor di Petung Kriono telah menyebabkan akses jalan desa lumpuh. Bahkan ada juga jalan utama yang menuju Kabupaten Pekalongan ikut terdampak longsor. Untuk terdampak di longsor di Petung Kriono, hampir semua desa. Jadi akses jalan-jalan ke desa lumpuh total. Bahkan ada jalan utama ke Kabupaten Pekalongan itu tidak bisa dilewati, lumpuh total,
Bahkan kalau bisa seperti semula memerlukan waktu yang lama, terang Winarno. Meski demikian Winarno bersyukur, di daerah sekitar rumahnya di desa Telogo Pakis longsornya tidak separah di Petung Kriyono. Kalau di rumah saya di desa Telogo Pakis, Dukuh Kambangan. Alhamdulillah di sana walaupun banyak juga terdampak longsor, alhamdulillah bisa ditangani, imbuh Winarno. 17 orang meninggal akibat longsor di Petung Kriyono Pekalongan. Banjir bandang disertai tanah longsor melanda Kecamatan Petung Kriyono, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Selasa, tanggal 21 Januari tahun 2025, kemarin. Data terbaru yang dilansir dari Kompas.tv hari ini menyebutkan 17 orang telah meninggal dunia akibat bencana alam itu. Saat ini pencarian korban terdampak banjir bandang dan tanah longsor masih terus dilakukan oleh BPBD, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, bekerja sama dengan Basarnas dan relawan setempat. Kepala Pelaksana BPBD Jawa Tengah Bergas Catur Sasi dalam Breaking News Kompas TV, Selasa, tanggal 21 Januari tahun 2025, menuturkan situasi terkini pencarian korban terdampak banjir bandang dan tanah longsor terkendala akses untuk mencapai titik lokasi. Sehingga BPBD, Basarnas, dan relawan harus merayap untuk bisa mencapai ke titik daerah terdampak. Evakuasi korban terdampak longsor maupun banjir bandang yang ada di Petung Kriyono itu kita mempercayakan kepada teman-teman Basarnas dan relawan. Tentunya masih terkoordinasi dengan kami ya, baik BPBD Kabupaten maupun Provinsi, kata Bergas. Akses menuju ke titik lokasi pencarian itu ada kesulitan untuk akses jadi ya mesti merambat. Jadi teman-teman relawan ini proses untuk menuju ke sana bertahap untuk bisa melalui, ujar Bergas. Apalagi, ujar Bergas, situasi saat ini di Petung Kriyono hujan deras. Saat ini kondisinya sedang hujan malah. Akhirnya sementara untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan apabila terjadi kejadian susulan itu lebih baik memang sementara melihat situasi lah. Tentu yang bergerak di sana adalah teman-teman Basarnas dan relawan serta teman-teman BPBD, ucap Bergas. Bencana tanah longsor di Kecamatan Petung Kriyono, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah pada Selasa 21 Januari menewaskan 17 orang. Badan Nasional Penanggulangan Bencana menyebut hingga Selasa malam masih ada 8 orang lain yang dalam pencarian. 9 desa terdampak akibat tanah longsor ini. Desa Kasimbar merupakan lokasi kerusakan paling parah. Wilayah lain di Pekalongan seperti Kedung Wuni, Wonopringgo, dan Talun juga terkena dampak banjir yang parah. Sekda Kabupaten Pekalongan, M. Julian Akbar menyebut longsor yang terjadi di Desa Kasimbar mengakibatkan banyak orang tertimbun oleh material longsoran tebing. Di desa tersebut ditemukan jumlah korban terbanyak, termasuk satu rumah kepala desa yang tertimbun. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, mengatakan bahwa bencana tersebut juga merusak 2 jembatan di wilayah itu sehingga akses menjadi terganggu. BMKG memprediksi bahwa hingga Kamis 23 Januari mendatang, Kabupaten Pekalongan masih berpotensi diguyur hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Cuaca ini meningkatkan risiko banjir dan tanah longsor di area rawan. BNPB mengimbau warga untuk tetap waspada, terutama bagi mereka yang tinggal di sekitar lereng atau tebing. Abdul Muhari meminta warga memantau kondisi tanah di sekitar tempat tinggal mereka. Hujan lebat yang berlangsung selama beberapa jam sejak Senin menjadi penyebab utama terjadinya longsor tersebut. Intensitas curah hujan yang tinggi juga memicu banjir di beberapa area lainnya, menambah kesulitan bagi masyarakat yang sudah terimbas. Proses evakuasi korban pun mengalami kendala karena akses menuju lokasi bencana yang terputus. Selain itu, cuaca hujan dan sulitnya medan juga membuat evakuasi sulit.
Jembatan utama yang menghubungkan area tersebut rusak, sementara longsor masih terus terjadi. Satu-satunya jalur yang tersisa adalah melalui Waniasa di Banjarnegara. BNPB akan menerjunkan tim asesmen pada Rabu hari ini. Agus Yusuf yang merupakan anggota SAR Bumi Santri Pekalongan juga terjun untuk proses evakuasi para korban longsor. Dia menilai kondisi pasca banjir bandang dan longsor sangat mengerikan. Wilayah Patung Riono porak-poranda akibat bencana tersebut. Agus mengatakan setelah perjalanan 2 jam melalui jalur Wanayasa, Kalibening, Kabupaten Banjarnegara, tim tiba di Petung Riono dan langsung berkoordinasi dengan pemerintah setempat. Dari titik terakhir yang dapat dilalui kendaraan, tim harus berjalan kaki sejauh 5 km di jalanan berlumpur, penuh batu dan pohon tumbang. Hingga malam hari ditemukan jenazah perempuan di desa Kayung Puring, namun belum bisa dievakuasi karena medan terjal dan hujan deras. Berikut daftar 17 orang tewas yang sudah ditemukan oleh tim SAR. Kisah dramatis korban selamat longsor Pekalongan, suami berhasil evakuasi istri terjebak longsor. Kisah dramatis korban selamat bencana longsor di Pekalongan, Jawa Tengah yang diduga menewaskan 17 orang. Seorang suami selamatkan istrinya yang terjebak longsor. Winarno, seorang warga desa Plok Pakis, Kecamatan Petung Kriono, Pekalongan, menceritakan pengalaman pahit yang dialaminya saat bencana terjadi. Istrinya dikabarkan terbawa longsor. Saya baru pulang kerja ketika mendapat kabar dari teman bahwa istri saya terjebak di longsor, ungkap Winarno dikutip dari YouTube Kompas TV, Selasa. Saya langsung menghubungi orang-orang yang bisa dihubungi di sana dan ternyata benar, imbuhnya. Untuk menuju ke lokasi tempat istrinya berada, Winarno harus melewati sisa longsoran yang sangat parah. Ia menceritakan, motor tidak bisa dilalui sehingga ia terpaksa berjalan kaki. Alhamdulillah dia, sang istri, bisa selamat, katanya. Menurutnya, istrinya dievakuasi dengan tandu karena belum ada relawan maupun alat berat yang bisa masuk ke situ. Kondisi masih rawan, jadi hanya warga dan beberapa orang yang sudah berada di TKP yang memberanikan diri untuk melakukan evakuasi, jelasnya. Pagi harinya, Selasa, Winarno dengan jelas bisa melihat situasi longsoran. Menurutnya, semua desa di Kecamatan Petung Kriono terdampak. Jalan yang menghubungkan desa-desa tersebut lumpuh total. Jalan utama menuju Kabupaten Pekalongan antara Petung Kriono ke Doro juga tidak bisa dilewati, katanya. Dari 9 desa yang terkena dampak, Desa Kasimbar mengalami kerusakan paling parah dengan banyak korban, ujar Winarno. Saat ini, Winarno dan istrinya berada di Puskesmas Petung Kriono untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Data korban sementara sebanyak 17 orang dikabarkan meninggal dunia dalam kejadian longsor di Petung Kriono, Pekalongan, Jawa Tengah, pada Selasa, tanggal 21 Januari tahun 2025. Longsor yang terjadi 9 desa itu terjadi akibat hujan deras yang mengguyur wilayah itu sejak Senin, tanggal 20 Januari tahun 2025. Selain di Kecamatan Petung Kriono, banjir juga merendam di wilayah Kedungwuni, Wonopringgo, dan Talun. Di Kecamatan Petung